Sebentar, karena yang WA banyak sekali nih, Pak. Kalau Bapak tidak keberatan, saya lagi live nih. Ada yang bisa dibantu? Kemarin tentang saya yang ditipu job TKL. Oke, job TKL gimana, Bapak? Saya kan punya teman, Mm-mm. terus adiknya itu kan ke Hong Kong. Oke, Dia ngomong bisa carikan job, tapi lewat kakaknya. Saya nggak kenal sama adiknya. oke. Nah itu minta apa? Minta uang 15 juta itu katanya buat beli job di sana. Beli job di Hong Kong. Cowok gitu Uh, maksudnya. Terus? Ya kan kakaknya bilangnya gini, katanya saya juga kakaknya itu juga cari job juga dapat mau proses juga. Aduh, aduh, aduh. Terus? Nah, ternyata Pak, sama jenengan pakai handfree ya? Jangan pakai handfree dong. Boleh nggak jangan pakai? Suaranya kurang keras. nggak pakai. Terus, terus. Terus, terus. Saya sama kakaknya soalnya mulai 2012 kan sudah kenal lama dah. Rumahnya kan jauh dari saya sekitar 35 kilo. Satu kota masih satu kota. Nah, itu kan Terus, kakaknya kakak ipar, bukan kakak kandung. terus. Nah, saya kan percaya sama kakaknya. Setelah saya cari paspor udah jadi, katanya jobnya sudah turun. Saya suruh bayar dulu 15 juta. Terus? Nah, saya setelah bayar 15 itu kan langsung saya deal. Karena saya kan gini, dari awal saya nggak niat cari di Hong Kong. Saya tes di Korea 2 kali itu, setiap ada tes, saya ada gangguan. Ya, terus nggak tahu, di iming-iming itu nggak tahu. Ternyata setelah saya transfer jeda 1 minggu itu kan, adiknya itu nggak ngubungi saya. Saya kan curiganya gini, kalau misalkan saya sudah transfer, seharusnya kan ada dari pihak agent atau apa itu yang hubungi saya tuh. Nah itu nggak ada yang hubungi. Nah, terus saya paksa untuk jujur. Ternyata jobnya itu bodong. Nah saya terus tanya info dari keponakan saya yang ada di Hong Kong. Ternyata kenal sama cowok itu. Terus? Cowok itu kan kaburan ternyata. OS masih 4 bulan di Hong Kong. Terus? Nah terus ditanya sama adik saya kan ditelusuri nggak ada agentnya. Oh, ternyata orangnya kayak gitu. Sampai sekarang ini uangnya saya minta kembali itu susah. Jadi itu solusinya gimana ya Miss ya? Kalau tempat kerjanya ada, terus fotonya orangnya juga ada, semua bukti transfer atau chatnya itu semua ada. Tapi dari pihak keluarga saya minta untuk uang dikembalikan, soalnya ini kan penipuan job bukan utang piutang, saya kan gitu. Itu tergantung adik katanya yang ada di Hong Kong. Cuma yang ada di Hong Kong setiap saya tagih uangnya untuk suruh saya kembalikan itu cuma janji-janji terus, mulai bulan 5 kemarin sampai sekarang. Oke. Terus? Untuk solusinya gimana, Miss ya? Misalkan itu kan kalau keponakan saya di sana itu mau mempokengkan eh, kaburan, takutnya uang saya juga nggak kembali. Terus? Terus untuk solusinya agar gimana ya? Mau bayarnya gimana ya, Miss? Mau kembalikan uang. Bapak, ini sebenarnya jujur nih, beberapa hari ini saya lagi diserang oleh netizen nih. Karena sebenarnya saya lagi membahas tentang ini, tapi mereka mencari kesalahan saya. Makanya sebenarnya saya bukan takut nih. Tapi itu dengan sindikat-sindikat ini mereka tuh datang menyerang saya, baik walaupun itu orang yang barusan menikah dengan orang Hong Kong itu sekarang tuh nyerang saya. Karena sebagian dari mereka itu membantu sindikat-sindikat tersebut. Jadi sindikat-sindikat tersebut itu dilindungi oleh sesama Indonesia juga, Bapak. Jadi saya orang pertama yang memerangi tentang sindikat job cowok, Bapak. Dan saya selalu katakan bahwa tidak ada job cowok. Karena itu pertanyaan saya nih sebelum saya menjawab semuanya. Kenapa Bapak menghubungi saya?
menghubungi saya karena saya sudah kesusahan. Saya WA itu cuma janji terus. Sedangkan dari pihak keponakan saya yang cewek, itu kan misalnya dilaporkan kalau dia kaburan. Nantinya kalau misalkan dipoking atau jadi paper kan, kalau misalkan dia di penjara waktu pas kerja dilaporkan kan, uang saya juga nggak kembali gitu loh, Miss. Ngerti? Maksud saya adalah Bapak kenal saya itu berapa lama? Tahu saya berapa lama? Saya cuma kenal kan lewat konten, cuma konten-konten terus toh. Cuma saya ada kepikiran hubungi Miss Yuni karena saya sudah gimana ya, sudah merasa susah. Sudah mentok. Sudah mentok baru cari saya. Apakah Bapak, kan Bapak bilang nih, kalau Bapak ngelihat konten saya, apakah di konten saya itu Bapak pernah melihat saya katakan tidak untuk job cowok? Pernah lihat, cuma kan saya gara-gara itu kan yang kakak ipar itu kan teman baik tuh Miss, bener. Selama saya 12 tahun, 2012 sampai sekarang itu belum pernah ada masalah sedikit pun. Iya, maksud saya adalah, kan konten saya mengatakan tidak ada job cowok. Tapi Bapak lebih memilih percaya sama teman Bapak yang teman baik selama 12 tahun dibandingkan dengan konten saya. Saya bisa bilang seperti itu. Benar tidak? Iya. Oke. Nah, inilah Bapak. Penipu itu adalah orang terdekat kita, Bapak. Jadi, ini sampai mending. Itu tetangga depan rumah aja bisa nipu, Pak. Saudara kandung aja satu nenek, itu menipu, Bapak. Karena inilah yang saya katakan uji nyali. Di Hong Kong ini, orang lagi fokus cari kesalahan saya, karena saya mau grebek para penipu ini. Jadi semua orang sekarang memusuhi saya, Bapak. Enggak, itu sebenarnya anak baru loh Miss di situ. Bukan masalah baru dan tidaknya, Bapak. Di rumah kan sudah saya telusuri di keluarganya, ternyata anak ini sudah gimana ya, banyak masalah di rumah. Ngerti? Maksud saya adalah anak baru. Karena itu di sini tuh penipuan, Bapak. Saya sudah katakan, penipuan itu yang nipu kita itu keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, Bapak. Karena memang modusnya seperti itu. Apakah bisa dipokingin? Terus hubungannya apa? Malah saudaramu yang dipokingin balik loh. Karena kalian punya hubungan dekat. Karena kamu percaya kan? Terus alasannya mokingin siapa? Ya kan dia kaburan Miss di situ. Terus kalau dia kaburan, dia ambil paper emang nggak bisa? Misalkan paper kalau waktu pas kerja itu katanya kalau di booking kan bisa. Bisa. Tapi yakin saudaramu mampu untuk tahu dia posisinya di mana dan seperti apa? Sampean tahu nggak? Sampean tahu nggak? Saat kita mungkin data-data kita itu diambil. Yakin saudaramu tidak berbahaya juga saat mockingin? Yakin. Maksudnya yakin saudaramu akan memockingkan dia dan tidak berisiko pada saudaramu sendiri? Insya Allah yakin. Ya udah pockingin aja Pak. Kalau sudah yakin nih. Tapi poking di sini itu nggak mudah. Karena dia akan ditanyain seventeen-nya hubungannya apa. Sementara yang ditipu kan bukan dia. Nggak bisa dia poking Bapak. Maksudnya kan poking bukan masalah penipuan. Masalah kaburan kerja itu. Iya, tapi polisi itu tidak akan percaya informasi secepat itu, Bapak. Nih saya tahu nih, ada orang nih kerja ilegal. Saya ngelaporin nih, Pak. Dia akan nanya KTP saya. Kenapa saya mau melaporkan? Itu akan ditanya panjang kali lebar loh, Bapak. Dan saat sidang, saudaramu itu kerja, maaf, sebagai pembantu atau permanen? TKW juga. Lah, kalau dia TKW diajak sidang, kira-kira sama majikannya boleh nggak? Gimana? Kalau nih dipokingin beneran nih, terus saudaramu itu diajak sidang, kira-kira dia ada waktu bisa keluar nggak? Itu belum diskusi, Miss. Nah ya, karena di sini tuh nggak mudah, sayang. Poking itu lapor polisi, manggil polisi. Polisi di sini ini sangat detail sekali. Jadi kalau mau melaporkan sesuatu, itu harus juga detail. Jadi kita nggak asal panggil polisi, nggak, Mbak, Pak. Jadi nih saya didatengin polisi. Alasannya polisi tuh nanyain saya harus tanya dulu, kenapa dia manggil saya? Oh, karena kamu kaburan overstay. Dasarnya apa? Terus apa hubungan saya sama dia gitu loh, Bapak? Kira-kira nih, saudaramu sudah siap belum kalau poking?
Itu ternyata kan gini, nggak taunya udah kenal lama sama cowok itu gitu. Siapa yang kenal lama? Saudaramu? Eh, Mereka ada hubungan, kenal satu sama lain. Maksudnya nggak ada hubungan, cuma kenal. Dulu ternyata kita temannya satu SMA, Mas ya. Coba dikonfren aja sama saudaramu nih hari ini. Eh, Kamu konfren deh, Bapak. Gimana? Samen konfren sama saudaramu itu. Eh, Kalau memang iya, saya ajarin bagaimana caranya laporan polisi. oh gitu ya. Betul. Oh iya. Karena saya tidak Berarti, ingin dia berakibat fatal pada saudaramu juga loh. eh, Karena berarti nanti waktu hubungi jenengan ya, Bis. sekarang, Pak, karena sekarang saya mumpung live. Sebentar lagi saya matiin telepon, Bapak. Berarti saya langsung hubungi. Betul. Coba Bapak hubungi saudara ini Bapak. Nah, inilah yang saya katakan aneh. Kalian itu tidak percaya dengan konten saya, malah percaya sama teman kalian yang katanya 12 tahun. Emangnya 12 tahun itu eh, nggak ada jaminan dia nggak akan nipu kalian. Bener nggak sih? Ternyata kan penipu toh. Samen hubungi saudara ini. Samen sekarang. Samen konfren. Bentar ya, Bis ya. Karena saya takutnya nih kalian malah mau telepon polisi malah kena polisi sendiri gitu loh. Bentar, bentar. Saya setiap hari berteriak tentang nggak ada job cowok. Nggak ada job cowok. Nggak bisa dipanggil ya ketika manggil. Samen tambahkan, Pak. Tambahkan. Oh ini ya. Tiap hari loh saya bikin konten tuh nggak ada job cowok. Nggak ada ini, nggak ada itu tiap hari. Kalau kalian ingin tahu job cowok, tempat saya ada. Tapi tidak semudah itu gitu loh. Ya, katanya kan dia bisa nyarikan lewat orang resmi tuh. Terus saya percayanya sama temennya para ibu. Saya minta maaf Bapak, karena kita tidak mudah untuk percaya ya. Karena saya sendiri itu mancannya agent, jadi saya tahu. Belum diangkat ya, Miss. Sebentar ya. Belum diangkat. Iya, belum diangkat. Sebentar ya, tak tulisin dulu tertipu job cowok. Nanti jenengan tak kontak lagi ya, sebentar ya. Oh iya. Tertipu job cowok. Padahal saya itu setiap hari loh buat konten ngelarang kalian percaya dengan iming-iming job cowok. Tapi kenapa kalian masih percaya gitu loh kalau keluarga kalian yang ngomong, halo? Halo? Dimatiin sama saudaramu. Saya biar. Atau Saman bicara dengan dia dulu, saya matiin, Saman telepon langsung sama dia dulu. Ya. Saya matiin, Saman telepon dia langsung aja dulu, Bapak. Nanti saya kasih waktu. Oh iya. Oke, terima kasih. Oke, setiap hari saya berteriak-teriak tentang job cowok. Saya setiap hari berteriak-teriak dengan job cowok. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Itu adalah hak mutlak kalian tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan. Saya ngomong gimana ya? Saya harus ngomong gimana gitu ya, biar kalian percaya bahwa nggak ada job cowok. Saya buat konten setiap hari mengatakan tidak ada job cowok, tapi kalian sudah lihat konten itu, tapi lebih percaya sama teman kalian yang kental, 12 tahun tidak pernah menipu, kalian lebih percaya sama tetangga kalian, karena kalian mengatakan bahwa job cowok itu ada, bahkan bisa beli job cowok dengan sangat mudah. Seperti yang selalu saya katakan, tidak ada job cowok, tidak ada job cowok, tidak ada job cowok. Setiap hari konten saya keluar seperti itu. Tapi masalahnya nih, kalian tidak percaya dengan omongan saya.
Dan hari-hari ini adalah puncaknya sindikat memusuhi saya, puncaknya sindikat mencari masalah dengan saya karena ada kejadian-kejadian yang mereka tunggu nih momennya. Bagaimana sih bisa menjatuhkan Yuni, dan ini ada momen nih, ada momen yang bagus, makanya mereka secara aktif melakukan pengancaman-pengancaman pada saya, pada akhirnya sampai viral kemana-mana. Tapi apakah itu ada yang salah? Tidak. Karena saya sudah mencoba yang terbaik mengingatkan kalian jangan percaya job cowok, dan kalian lebih percaya sama teman kalian, saudara kalian dibandingkan dengan saya. Dan saat kalian terjebak, kalian cari saya. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Karena saya tidak bisa melakukan apapun selain mengingatkan kalian semua. Dan akhirnya ya begini.